Ngeten mawon nggih. Nanti ada suara tidak ada wujudnya itu bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian kita sampaikan atas rahmat karunia-Nya sehingga kita masih diberi rahmat untuk hadir memperingati wafatnya almarhum almarfurlah ayahanda kami, bapak kita semua, Gus Dur, di tahun yang ke-8 ini. Tidak terasa sudah 8 tahun berlalu. Rasanya baru kemarin kita berada di sini mengantarkan dan mengebumikan jenazah beliau. Rasanya baru kemarin saya melihat hujan bunga yang dilontarkan ratusan peziarah setelah usai prosesi pemakaman. Hikmat sekali saat itu. Tapi ternyata itu sewindu yang lalu. Tidak terasa. Karena figur Gus Dur tetap hadir dalam keseharian bangsa ini. Karena namanya tetap disebut saat orang berebut kekuasaan, saat kebijakan para pemimpin hanya untuk mempertahankan jabatannya, saat DPR nakal, saat kelompok minoritas dan rakyat kecil terdolimi, saat umat agama-agama kebingungan karena prasangka atas nama Tuhan. Jejak almarhumlah makin terasa karena ucapan dan tindakannya justru semakin bermakna saat ini. Betul kata orang bijak, yang tertinggal dari sebuah pemakaman hanyalah jasad, tapi sosok dan suri toladan seorang tokoh pemimpin akan pulang bersama para peziarah dan tetap hidup menjadi inspirasi. Di zaman penuh kobaran permusuhan dan kebencian, penuh rasa saling curiga, penuh perebutan kekuasaan, penuh sikap benar sendiri, kita jadi teringat kembali kepada almarhumlah Gus Dur. Kepada beliaulah kita belajar memanusiakan manusia, mencintai sesama tanpa ada syaratnya. Karena yang kata beliau yang kita tolak adalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kepenindasan. Bukan manusianya yang kita tolak. Kiai Zawawi Imron menuliskan sebuah puisi saat Gus Dur wafat dan saya ingin membacakan sepotong saja untuk hadirin hadirat sekalian. Aku tak tahu kata apa yang pantas kami ucapkan untuk melepaskan setelah engkau bulat menjadi arwah. Setiap daun kering pasti terlepas dari tangkai bersama takdir Tuhan. Untuk itu kami resapi Al-Ghazali bahwa tidak ada yang lebih baik daripada yang telah ditakdirkan Allah. Karena itu kami rela, meski tak sepenuhnya mengerti, karena yang terindah adalah rahasia. Semua membisikkan doa seperti yang kuucapkan setelah kau dikuburkan. Kami yang tak punya alasan untuk meragukan cintamu kepada buruh pencangkul yang tak punya tanah atau kepada nelayan yang tidak kebagian ikan. Gus Dur, cintamu akan terus merayap ke seluruh penjuru angin dan tak mengenal kata selesai. Demikian sepotong puisi dari sang celurit emas yang menggambarkan cinta Gus Dur kepada semua insan, terutama yang lemah dan dilemahkan. Malam ini kita berkumpul bukan untuk memuja-muji Gus Dur, karena Gus Dur lebih suka ditertawakan daripada dipuji. Pak Mahfud, Mbak Hovifah, Pak Rizal Ramli sangat tahu itu. Beliau lebih suka ditertawakan daripada dipuji-puji. Malam ini kita berkumpul untuk mengingat kembali kehidupan Gus Dur dan para gurunya, para pendahulunya. Kita berkumpul untuk mengambil pelajaran sambil memanjatkan doa agar kita dapat sedikit saja mengamalkan laku yang telah ditunjukkan almarhum. Semoga kita dapat meneladani kesederhanaan, zuhudnya dari gemerlap kekuasaan dan materi. Semoga kita dapat meneladani kerendahan hatinya dalam memandang sesama manusia sebagai yang setara di hadapan Allah Sang Pencipta. Semoga kita dapat meneladani rasa humornya
untuk menertawakan diri sendiri dan tidak terperangkap emosi. Semoga kita dapat meneladani keteguhannya untuk setia kepada tujuan mulia perjuangan, yaitu kemaslahatan umat. Semoga kita dapat meneladani kesabarannya dalam menjalani jalan terjal memperjuangkan keadilan bagi sesama. Semoga kita dapat meneladani kebesaran jiwanya dalam menerima kekalahan dan kegagalan hidup dan tidak menjadikannya sebagai batu sandungan. Semoga kita semua dapat terus bersikap istiqomah, melihat hidup kita sebagai wasilah untuk kemaslahatan keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dan kemaslahatan umat sebangsa dan senegara. Dan semoga kita dapat meneladani sikap almarhumlah Gus Dur yang selalu sadar diri sebagai makhluk yang lemah, penuh dosa, penuh kesalahan, sehingga beliau selalu setiap hari melantunkan syair iktiraf setiap saat sebagai zikir beliau, sebagai pengingat, sebagai permohonan agar selalu mendapat ampunan yang kuasa. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan saya mengikuti zikir beliau. Pak Mahfud, saya mohon dibantu ya Pak. Suara saya pas-pasan, suara Pak Mahfud ini yang lebih baik. Sama pas-pasan. Mari Pak kita mulai. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa'innaka ghafirud dzambil azimi. Diteruskan Pak Mahfud. Monggo Pak Mahfud diteruskan. Wahai Tuhan, tulil firdausi ahla. Aku manusia yang penuh dosa. Tapi aku sungguh takut masuk ke neraka-Mu. Tak sanggup aku masuk ke neraka-Mu. Karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku. Fa'innaka ghafirud dzambil azimi. Karena Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Gus Dur selalu melantunkan itu setiap saat, setiap waktu karena sadar bahwa beliau adalah insan yang penuh kelemahan, tidak sempurna, dan hanya dengan rahmat Allah lah bisa mendapatkan ampunan dan terhindar dari api neraka dan masuk ke surga. Semoga kita semua dapat meneladaninya. Terakhir, saya ingin menyampaikan salam hormat kami sekeluarga di Ciganjur dari Ibunda Sinta Nuriyah dan adik-adik kami, adik-adik saya, Duriyah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sungguh bagi kami doa-doa yang terlantun setiap saat dari Bapak Ibu sekalian selama sewindu ini adalah hadiah yang terbesar, cinta yang terindah untuk almarhumah. Terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam, dan moga-moga tahun depan kita berkesempatan untuk menggali lagi keteladanan dari beliau. Gus Dur telah meneladankan, sekarang saatnya kita
yang meneruskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.